Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 Prodi PAUD kelas D. Saya sendiri Alfarobi Ahmad Sulaiman dan rekan saya Agnes Nafa Salsabella. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran secara terminologi ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lafaznya berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai mukjizat yang disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir. Selanjutnya, sejarah turunnya Al-Quran. Ada 2 poin di sini. Poin yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur selama kurang lebih 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berupa beberapa ayat dari suatu surat dan berupa satu surat pendek lengkap. Turunnya Al-Quran kadanglah dilatar belakangi oleh asbabun nuzul, kadangkala tidak. Poin yang kedua yaitu penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun ketika Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijrah ke Madinah atau Yastrib, dan 10 tahun ketika beliau hijrah ke Madinah. Selanjutnya, fase proses pembukuan Al-Quran. Ada 2 poin di sini. Poin yang pertama, pengumpulan dalam arti bitzubu atau menghafal dalam hati. Inilah makna yang dimaksud dalam Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19. Karena ketika turunnya wahyu melalui Jibril, Nabi senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika Jibril belum selesai mengatakan wahyu. Poin yang kedua yaitu pengumpulan dalam arti kitabatubu kullibi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisahkan ayat-ayatnya dan surat-suratnya atau mentertibkan surah dalam satu lembaran yang terpisah, ataupun mentertibkan ayat-ayatnya dan surah-surahnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul yang menghimpun seluruh surah. Selanjutnya, pembukuan dan pembakuan Al-Quran. Di sini ada 4 periode. Periode yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap diturunkannya ayat, Nabi Muhammad SAW menyuruh menghafalnya dan menuliskannya, baik itu di batu, kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja yang bisa disusun dalam sesuatu surat. Nabi Muhammad menerangkan tertib urut ayat-ayat itu. Nabi Muhammad mengadakan peraturan hanya Al-Quranlah yang boleh dituliskan. Dan periode yang kedua yaitu periode Khalifah Umar Al-Khattab. Tidak terjadi penyusunan dan permasalahan apapun tentang Al-Quran, karena Al-Quran sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada perselisihan dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Periode yang ketiga periode Abu Bakar. Orang yang pertama kalinya menghimpun Al-Quran dalam mushaf dan inisiatif Umar bin Khattab dan Zaid bin Zabit yang ditunjuk untuk menulisnya. Mushaf Al-Quran karya Zaid bin Zabit itu disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian Umar setelah Abu Bakar wafat, lalu Haflah putri Umar selaku istri Nabi yang ia hafal Quran juga bisa baca tulis. Selanjutnya periode yang keempat yaitu periode Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dapat menerima ide pembakuan Al-Quran ini, kemudian membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang. Selanjutnya yaitu penyempurnaan tulisan dan bacaan Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sekilas. Mungkin teman-teman dan rekan-rekan bisa membaca di PPT atau bisa tanya jawab langsung ketika di WA Group. Poin yang pertama yaitu sepeninggalan Utsman, mushaf Al-Quran belum diberi tanda baca seperti baris atau barokat dan tanda pemisah ayat. Pada masa Khalifah Muawiyah ibnu Abu Sufyan,
tahun 40 sampai 60 Hijriah oleh Imam Abu Aswal Al-Zauli yang memberi hak barakat atau baris. Poin yang kedua yaitu usaha selanjutnya dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan tahun 65 sampai 68 Hijriah. Dua orang murid Abu Aswad Al-Duali yakni Nazar Ibnu Hashim dan Yahya Ibnu Yammar memberikan tanda untuk beberapa huruf yang sama seperti ba, ta, dan sa. Poin yang ketiga yaitu di negara Arab, Raja Faud dan Mesir membentuk panitia khusus penerbitan Al-Quran di perempatan abad 99. Panitia yang dimotori para Syekh Al-Azhari ini pada tahun 1342 Hijriah sampai 1923 Hijriah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.